Mata semut di lautan yang matanya keinjak gajah jadi nggak kelihatan ya. Nah ini peribahasa ini yuk kita amalkan nih ya. Dan banyak sekarang ini guru-guru ngomong kencang banget dan praktek kagak. Nah gitu. Nah ini yuk mari. Jangan rojak lempel lagi nih, udah banyak cabangnya. Ini mah enak adem, katanya keluarganya adem. Ya. Nah mudah-mudahan biar semuanya adem. Ini yang merasa udah punya tanggung jawab. Mari. Yuk kita berbuat yang terbaik. Waduh, hidangan hikmah silaturahim. Wah, sudah tersedia. Alhamdulillah kita makan bersama. Woi Pak Ketua udah langsung mengambil posisi. Juga baru hadir di paguyuban ini. Yang terpenting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terhormat dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini waktu udah setengah 12 nih. Ya. Biasanya jam makan jam 12 kurang 15, berarti ceramah 5 menit. Jujur, saya ini acara yang kelima nih. Jujur, acara yang kelima. Karena habis duhur saya berangkat lagi. Ya. Jadi biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu nasi di rumah kagak laku buat saya. Berkah ya Ustaz ya. Jujur acara kelima ini, ya. Makanya malam tadi pagi bahkan Pak Sidik dihubungin, saat bisa ke rumah, mau ngapain ke rumah? Saya bilang ke rumah juga udah gak punya anak gadis lagi, kita. Gak, kan acara kumpulan AKK, insya Allah. Kalau jam segitu saya kosong, tapi kalau habis duhur saya nggak bisa. Alhamdulillah, pas banget ya. Ketika artinya ada permintaan di waktu yang kosong. Singkat aja karena waktu yang sangat singkat, kita efektifkan saja di waktu yang sangat singkat ini. Kita kalau berbicara tentang masalah akikah, Masya Allah, banyak pemahaman dalam akikah. Apalagi tadi namanya Zonatan, ya. Ini kan nama-nama yang perubahan dari bahasa Arab menjadi keren. Seperti nama Ismail jadi apa namanya? Seperti Ibrahim jadi Abraham gitu kan. Itu nama-nama seperti itu. Seperti Mikail jadi Mikael gitu. Michael itu. Ini kan namanya Jonathan itu dari Jannah asalnya. Ya kan? Coba lihat Jonathan. Ya kan? Zanatan. Sama enggak? Itu Janatan artinya surga. Cuman kalau diartikan jadi bahasa sono yang pada bule, namanya bule, jadi Jonathan tuh apa artinya tuh? Ya kalau kita mengambil dari bahasa Arab, tetapi yang merubah, yang mudah-mudahan, walaupun artinya sekarang dikasih nama menjadi Jonathan, padahal asli dari bahasa Arabnya itu Janatan, surga. Kan Masya Allah luar biasa maknanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita diharuskan memberikan nama anak yang terbaik. Nama anak yang terbaik bukan nama anak dari Al-Quran. Ya. Jadi nama yang terbaik bukan nama dari Al-Quran. Kenapa? Kan dari Al-Quran juga ada yang namanya Jahanam. Masa kita pakai nama kita Jahanam, Jahim, misalkan, ya kan?
Itu nama-nama neraka dipakai, barang kami dari Al-Quran tidak gitu juga kali, ya kan? Ya kan? Ketika kita berbicara tentang masalah akikah, lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kewajiban kita terhadap anak yang pertama buat kita, al-gulam murtahinun bi aqiqah tutbahu yaumus sabi'i wa tusamma wa tuhlaku ra'su. 3 nih. Yang pertama akikah. Bahkan dalam hukum fikih, akikah itu yaumus sabi, di hari yang ke-7 tuh. Utamanya di hari yang ke-7, Pak. Jadi anak nih baru lahir 7 hari dari situ. Bahkan saya baca di dalam kitab Nihayatul Zen itu, kalau kita di hari ke-7 emang duit kagak ada, dilihat kalau di sini mah emang kagak punya kandang kambing, misalnya. Nggak kayak di kampung saya Sukabumi, rata-rata Pak setiap rumah ada kandang kambingnya, udah bermiara. Di sini kagak ada, kambing kagak punya, duit kagak punya. Nah sementara anak lahir udah 7 hari kagak punya apa-apa. Dalam hukum fikih, di dalam Nihayatul Zen, kalau tidak ada mampuan di hari yang ke-7 kita untuk memotong syatun kambing, maka yang penting ada tasilud dima, ada darah yang ngalir. Ya, apa saja tuh, Bu? Kita kambing kakak beli, anak udah hari yang ke-7, mampunya ayam, beli ayam potong, jangan beli ayam udah dipotong, bukan. Ya kalau ayam udah dipotong maka akan ngalirin darah. Beli ayam tuh, potong sendiri, ya kan? Udah dipotong, udah dipasak tuh di hari yang ke-7 ayam. Emang kami yang kagak mampu, panggil saya saat makan di rumah gitu. Ya, yang penting tadi ada tasil dima, ada darah yang mengalir di hari yang ke-7 itu. Apa saja sunahnya kan di hari yang ke-7, oh belum ada. Yang ke-14, di 14 nggak ada, di hari yang ke-21. Saat saya udah 41 tahun nih, atau udah 50 tahun. Nah sementara belum diakekahin, gimana nih? Nggak apa-apa, silahkan. Cuman dapatnya cuman 1 akekah doang, ya kan? Kalau di hari yang ke-7 kan 3 tuh dapatnya apa? Yang pertama akekah, yang 2 kasih nama, yang ketiga potong rambut. Nih kalau udah 50 tahun potong rambut, disunahkan rambutnya ditinggal sama emas, apalagi yang gondrong kayak Ahmad Albar. Udah berapa tuh rambutnya? Keberatan nimbangnya. Kalau akekah udah di atas 40 tahun, bahkan Rasulullah pun dia mengakekahkan dirinya sendiri, sudah diangkat menjadi Rasul, artinya sudah di atas 40 tahun. Jadi silakan, nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang karena bentuk akekahnya, apa sih tujuan akekah? Ya kan? Tujuan akekah itu yang pertama kita bersyukur karena dikarunia anak, itu yang pertama. Ada orang kan udah keluarga, Bu, ada yang 15 tahun belum dikasih anak, ada, ya kan? Ada yang 15 hari nikah udah punya anak. Orang 15 tahun belum punya anak, dia 15 tahun udah punya anak dari nikah. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama tadi bentuknya syukur, ya kan? Nah makanya syukuran akekah nih yang bagus begini, panggil saudara, ya kan? Di dalam perkumpulan itu bacain suratul Fatihah, doain untuk putra putri kita yang diakekahin ini. Ini kadang-kadang bentuk syukuran kita, bukan sih mentang-mentang duit ada kita syukuran akekah manggil dangdut dah. Ya kan? Manggil dangdut udah ketahuan, belum main aja 3 ketel kopi udah habis. Manggil dangdut, ya orangnya rame. Ustadz datang dari pagi, ini kopi belum ada. Agak, saya bercanda, saya nggak ngerti. Tuh, jadi bentuk bersyukur, ya. Tapi bentuk bersyukur kepada Allah dikaruniai anak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah berkeluarga tidak punya anak. Yang kedua, akekah apa artinya? Uko. Uko itu memecah, ya kan? Uko itu memecah. Sesuatu yang dipecahkan itu akikah. Itu. Makanya mohon maaf, emang kita keluar dari barang pecah. Jablah. Ya,
Emang udah dari sononya yang pecah ya. Akekah, uko artinya memecah. Maksudnya apa? Kembali kepada makna uko, disambung kepada anak itu, yaitu yang dinamakan uququl walidain. Nih, hati-hati, uququl walidain. Jadi kalimat lanjutan dari akekah yang dikhawatirkan justru buat tingkah dan perilaku anak kita menjadi anak-anak yang uququl walidain, anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Inilah fungsinya akekah. Makanya kita pecah tuh. Ketika 7 hari punya anak, potong, pecah, biar jangan apa? Biar anak kita jangan sampai uququl walidain, itu udah gedenya. Udah berakekah belum nih? Ya, hati-hati nih. Kenapa? Yang dikhawatirkan kita justru menjadi orang yang durhaka untuk kedua orang tua. Jadi kalau ada anak bandel banget, jangan-jangan belum diakekahin. Jadi buang sial dulu itu. Buang sial. Yang pertama tadi ya. Jadi akekah itu tujuannya. Yang pertama tadi kita bentuknya syukur, ya kan? Karena sudah dikaruniai anak. Yang kedua tadi untuk memecahkan